Salam sadis, salam sabar. Ketemu lagi di hari Senin. Udah tembus dia ke atas ya, ke 47 tadi. Ya, sempat ke 47.000. Jadi weekly-nya udah breakout ke atas. Terus ada yang tanya, kok udah serok Bol? Enggak sih, saya enggak serok. Jadi gini, saya nggak mau nanti saya jadi beban kalian ikut-ikutan gitu. Saya berkali-kali saya udah jelaskan gitu kan. Kalian harus punya strategi. Saya udah berkali-kali, mungkin banyak yang baru ikut ini itu ya kan. Itu yang saya nggak mau, saya suruh kalian pelajari, baca dulu koinnya supaya paham gitu. Bear dan bull itu nggak bisa untuk long time. Kamu harus ada target, kayak saya punya target gitu. Dan bear bull itu Anda harus masuknya itu bertahap, nggak boleh all in. Ya, udah saya jelaskan dulu, nggak bisa main all DCA. Jadi ada tahap-tahapnya gitu. Dan Anda harus punya ya cukup dana gitu ya. Uh, jadi kalau cuma beli taruh kayak koin biasa nggak bisa, bukan begitu. Bear dan bull saya udah dulu pernah jelaskan gitu ya. Jadi ada targetnya gitu. Kalau Anda bukan ikut terus nanti tunggu dam, makan bear, bukan begitu. Ya itu kalau Anda rezeki kebetulan gitu. Tapi ada target-target, kalau miss gimana? Ada dollar, ada dana untuk DCA. Dia tembus lagi ke atas, masih ada dana DCA gitu. Jadi entah dia mau bear atau bull ya, itu Anda harus tahu gitu. Oke. Jadi tadi masih ada yang tanya, saya jelaskan ini. Sebaiknya kalau Anda tidak ada satu target ininya, ya jangan ini. Karena kalau salah perhitungan, miss, Anda all in, nanti sangkut udah teriak-teriak CL ini itu, jadi pusingin gitu ya. Nah, saya pribadi ada yang tanya, kok udah masuk? Belum, saya agak ragu kondisi gitu. Jadi bear saya sampingkan dulu, ya kan, saya nunggu karena berapa hari lagi juga udah monthly close candle ya, candle close, monthly close. Jadi saya tunggu juga lebih ini, karena kalau udah 47 mungkin apakah saya lihat bisa nggak dia tembus di atas 50 ya. Kalau dia tembus di atas 50 berarti nanti saya di 52 saya DCA lagi ya, koin bear saya DCA lagi ya. Jadi saya itu ada targetnya gitu. Saya targetnya sampai kapan Om? Saya udah lihat karena kemarin itu sisi Federal Reserve nggak jadi kuantitatif easing, kejebak dia, ya udah saya ini ikutin katanya bulan 5, saya tunggu kalau dia bener ini ya. Nah, sama dia naikkan lagi ini kan. Kemarin itu termasuk kejebak Federal Reserve juga, yang dia bilang di bulan 3 dia akan lakukan kuantitatif easing, rupanya enggak dia lakukan. Jadi dia gertak doang gitu rupanya. Ya udah, saya sabar. Ya udah, perhitungkan kalau miss kalibrasi kita ada dana untuk cover. Jadi karena udah akhir bulan, saya lihat ini, jadi saya tadi saya nggak ini bull bear-nya, ini bear saya sampingkan, saya nggak ambil bur, saya coba lihat altcoin sedikit buat scalping tadi pagi saya research ini ya. Saya lihat koti belum terlalu ini naik, udah berapa koin yang naik gitu. Jadi saya tadi serok koti dikit ya kan, ya. Untuk fun aja. Buat kalian yang udah ikut saya tahu, ini buat saya ini kan kalau scalping sekedar game ya gitu ya. Kalau koin-koin yang apa nanti untuk investasi lain lagi, jadi harus ada ini gitu. Jadi saya tadi ada sedikit lah ambil koti, saya scalping sama GRT graf, karena saya lihat belum berapa naik. Seharusnya kalau memang BTC mau dinaik, kalau koin mau naik kan seharusnya masih bisa naik sih. Terus ada event akhir bulan ini kan, Koti juga dia punya stable coin juga ada event, saya lihat di akhir bulan. Terus GRT juga ada sedikit.
Uh, IOST ternyata udah lumayan naik. Tadi pagi saya sempat masuk masih di 31 sen, sekarang udah 34 sen. Sedikit inilah. Jadi itu aja sia-sia ini altcoin. Itu pun ini nanti kalian ada yang ikut, ada yang saya juga ini ya scalping saya patokan sampai di akhir bulan aja. Kalau nggak berhasil, nggak berapa cuan juga, udah ataupun nggak ini saya lepas lagi koinnya ini ya, bukan ini karena kondisi begini saya belum terlalu mau gimana karena saya seorang fundamental. Saya masih yakin kondisi tidak baik-baik. Kalau saya lihat berita masih akan termasuk Biden udah ngomong akan ada food shortage ya, berarti krisis pangan ke depan. Terus juga Fed juga terus ditekan ya, saya sabar aja. Jadi nggak terlalu ini gitu. Jadi terus ada Cuan Army yang kok ada yang jelek, biarkan aja, nggak usah argue, ini udah biasa kok. Saya di ini kan udah biasa gitu ya. Jadi nggak usah dipusingin, kalian nggak perlu adu argumentasi juga sama mereka, percuma. Karena saya udah tahu dari tonton kemarin tuh ada yang memang hater yang nunggu-nunggu tiap ada analisa salah dia udah mulai nyerang gitu. Ada yang dua kaki di channel sebelah dia ini, kalau lagi di sini miss dia lari ke sebelah, dia jelekkan saya. Nanti di situ sebelah kalau salah dia kemari, itu juga udah pernah saya ngomong. Jadi beragam orang lah, kita nggak usah pusingin. Ada yang koar-koar untuk apa? Oh, gua loss sekian, oh gua menang sekian. Itu juga ada yang mau pamer bahwasannya dia ada di segitu. Jadi nggak usah ditanggapi serius, cuek aja. Kalian nonton channel saya juga buat Cuan Army yang udah ikut lama udah tahu ya kan. Kita kalau 10 kali, 7 kali ada masuk duit, 3 kali miss ya biasa lah. Ya kan, 2-3 kali miss ya namanya manusia ya kan. Jadi juga kalau dibilang miss ya belum, saya sabar, saya punya target gitu. Saya invest itu ada target dan buat saya cuma fun gitu, bukan satu mau kejar kaya, enggak ya kan, all in enggak gitu. Ya. Jadi buat kalian yang kasih tahu kok adu mulut, nggak perlu. Jangan kalian argumen sama mereka, biarkan saja karena bukan pertama kali. Tahun kemarin siap waktu pegang bear juga begitu, serangannya lebih ini sampai saya dijuluki kakek beris ya. Jadi udah tahu. Jadi nggak usah kalian tanggapi serius gitu. Biarkan aja kata mereka ya kan. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Buktinya apa? Gue tetap survive, gue tetap cuan gitu. Jadi saya nggak pusingin orang-orang begitu ya. Cuma sekali lagi saya ingatkan buat kalian yang nggak ngerti main bear atau bull, jangan kalau tidak punya target atau dana yang cukup kuat, jangan. Karena harus ada DCA ya. Dan masuknya itu bertahap gitu. Nggak bisa taruh langsung mau boom instan, nggak bisa begitu. Ya, Anda harus punya dana, bisa miss, dia naik lagi, naik. Saya sekarang gini, posisi saya jelaskan buat bear yang masih hold, yang sangkut, biarkan dulu. Yang ada dana juga nggak usah terlalu cepet di saya, kita lihat di, bisa nggak dia tembus 50. Saya target saya gini, andai kata dia tembus 50, di 52 saya mungkin average DCA di situ. Kalau dia bisa ke 5556, di situ lagi sekali lagi saya batas saya kalau analisa saya paling dia tinggi di banterannya di 5556 gitu ya. Ininya. Jadi kita lihat aja apa bisa ke sana. Kalau nggak bisa, dia harus jatuh lagi ini. Ya mungkin nanti kalau lihat ininya TA-nya ya kita lihatlah jatuh di mana gitu ya. Saya tetap dasarnya saya seorang basicnya invest dengan fundamental, jadi saya tetap masih yakin ekonomi nggak baik-baik gitu ya. Akan ada hal apa kita nggak tahu, tiba-tiba sesuatu di ini bisa aja market langsung di wipe out gitu ya, itu bisa saja terjadi. Jadi untuk suruh saya pegang bull saya atau long saya kurang pede gitu untuk kondisi gini. Jadi saya lebih ini tetap pertahankan
dengan DCA ya. Jadi kalau yang nggak ngerti, sekali lagi saya ingatkan, jangan, mending kalian invest di koin gitu ya. Itu aja hari ini yang saya kasih gambaran. Jadi saya cuma tadi ada yang tanya, kok ambil koin apa? Ya itu saya ambil koti dikit karena saya lihat belum naik terlalu tinggi, sausnya untuk ke dikit lagi ke atas masih bisa, belum terlalu ini. Terus juga karena masih ada event dia ya. Sama GRT graf juga belum terlalu ini dia ya. Jadi itu yang saya lihat. Oke. Jadi video hari ini begitu aja, mudah-mudahan dipahami. Banyak yang tanya tadi pagi, kok udah break gimana ambil bull, itu ada yang sudah saya balas komen ya kan, ada yang belum saya ini, sekalian ini ya, nunggu videonya. Jadi buat yang padahal kemarin udah saya suruh lepas, ada yang nggak mau lepas, sekarang baru ya itulah. Kalau nggak ini ya udah sabar, karena gini, andai kata dia bawa lah ke 55 nanti, kalau nanti dia turun juga, kalau kita lihat secara TA masih ada bantingan ke bawah. Kalau bantingan ke bawah pun nanti kalau Anda baru lepas, paling nggak Anda nggak mau lepas bukan saat kondisi gitu. Kondisi ini Anda udah minus banyak, ada yang minus 50%, ngapain udah hold aja gitu. Selama itu koin Indodax ya. Ini lagi, saya sering yang saya rekomen itu koin Indodax, karena Pak kayak hedge gitu atau itu koin hitungannya beda dengan kalau Anda main di exchange lain yang entah ada ETF, ada biaya inap ini itu saya nggak tahu ya. Kalian yang masuk exchange, kalian yang cari sendiri, karena saya nggak pakai exchange itu, saya nggak tahu gitu ya. Kalian harus baca gitu. Oke, jadi begitu aja video saya hari ini. God bless you all. Salam share Rio dari New York. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.